Shalom anak pemuda, shalom adik-adik remaja dan tunas remaja. Apa kabarnya? Puji Tuhan, semuanya baik-baik dan sehat ya. Hari ini kita mau masuk ke dalam ibadah persekutuan youth. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita mau mengucap syukur, kita mau siapkan hati dan pikiran kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur kalau Tuhan boleh memberkati kita pribadi lepas pribadi. Biarlah kerinduan kita bisa menjadi satu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan hari ini kita mau menyatukan hati dan pikiran kita masuk dalam saat teduh. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau serahkan hidup kami, masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan. Kami tahu rancangan Tuhan sangat indah bagi hidup kami. Kami juga tahu Tuhan, Engkau yang mempunyai kuasa di dalam hidup kami. Kami mau berserah dan kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan, berkati anak-anak muda dimanapun mereka berada. Biarlah mereka menjadi berkat dan teladan yang baik. Dan kiranya Tuhan juga memakai kami untuk menjadi Allah Tuhan. Biarlah kami menjadi taat dan setia kepada Tuhan. Biar Tuhanlah yang berencana dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya juga Tuhan, setiap masalah dan setiap suka duka yang kami lewati itu semua karena campur tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau Allah yang selalu memberkati kami. Engkau Allah yang mempunyai rencana yang terbaik buat kami. Kami yakin karena Engkau lah sahabat kami yang setia. Kiranya kami dapat memberikan yang terbaik untuk-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bila hati terasa berat, tak seorang pun yang dapat mengerti beban kita, tapi kita punya satu pribadi yang mengerti dan tahu semua isi hati kita, yaitu Tuhan Yesus. Kita mau sujud di altarnya, kita mau naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Bila hati terasa
bersyukur untuk berkat Tuhan hari lepas hari. Biarlah semua berkat Tuhan kita bisa merasakan dan kita bisa membagikan kepada sesama kita. Kita mau angkat pujian, bersyukurlah. Tuhan, dan segala apa yang kita miliki kita mau kembalikan kembali kepada Tuhan. Kita mau memberikan persembahan, kita mau angkat pujian, ku bernyanyi bahagia.
Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk penyertaan sepanjang hari lepas pribadi. Engkau selalu menyertai kami, Engkau juga selalu memberkati kami pribadi lepas pribadi. Bapak, kami sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya persembahan ini menjadi dupa yang harum di dalam kerajaan Tuhan, dan persembahan ini bisa dipakai untuk pelayanan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berkati tangan-tangan yang sudah memberi dan juga tangan-tangan yang mengelola. Kiranya Engkau Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita naikkan pujian ini, mengejar hadir. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga yang mulia, kami kembali mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat, kasih, limpah rahmat-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa menyertai kami Tuhan, kami bersyukur. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau sama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, dan juga biarlah firman-Mu ini Tuhan dapat tertanam dalam hati kami, bahkan dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-24. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-24, demikianlah firman Tuhan. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Ayat yang ke-17, sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca, mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih, pada bulan ini kita masuk dalam bulan Diakonia, di mana kita diingatkan kembali
bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah dikasihi Tuhan, kita pun harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita melalui pelayanan diakonia. Kita berbagi kasih kepada mereka, kita menolong mereka, kita juga menunjukkan kepedulian kita kepada sesama kita. Tetapi pertanyaannya saudara, dapatkah kita menolong orang lain? Dapatkah kita berbagi kepada orang lain di saat kita sendiri ada dalam kesesakan? Di saat kita sendiri ada dalam kesulitan? Pertanyaan yang harus kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini. Dan saat ini kita belajar dari janda di Sarfat, bagaimana dia di dalam kesulitan hidupnya pada saat itu, dia mau berbagi kepada Nabi Elia. Saudara-saudari, kita harus tahu dulu latar belakang dari janda di Sarfat ini. Janda ini tidak diketahui namanya siapa, namun kita tahu dia tinggal di Sarfat di wilayah Sidon. Ya, wilayah ini adalah wilayah di luar dari Israel, yang artinya dia tinggal di wilayah orang kafir. Ya, dia juga sedang dalam keadaan yang krisis karena di wilayah itu juga sedang ada dalam masa kekeringan, ya, masa kekeringan yang Tuhan timpakan bagi bangsa Israel, dan orang-orang di Sidon ini terkena dampaknya juga. Ya, dia juga ada dalam kekeringan, dan karena dia janda, dia hidup juga kekurangan. Namun di sini ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dan dapat kita teladani dari janda di Sarfat ini. Nah, yang pertama yang dapat kita pelajari dari janda di Sarfat ini, dia mau, ya, dia taat untuk menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan. Kita lihat di ayat yang ke-9, saudara. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Jadi di sini sebelum Elia pergi ke Sarfat, sebelum Elia bertemu dengan janda itu, Tuhan terlebih dahulu memerintahkan janda itu, Tuhan terlebih dahulu mempersiapkan janda itu untuk memberi Elia makan. Ya, jadi kalau kita lihat keseluruhannya tadi di ayat-ayat berikutnya, ya, janda itu mentaatinya, janda itu melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ya, dia menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan untuk memberi makan Elia. Ya, Tuhan terlebih dahulu memerintahkan janda itu, dan janda itu melakukannya. Kita bandingkan dari Lukas 4. Lukas 4 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26, demikianlah firman Tuhan. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, kata Tuhan Yesus. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, salah seorang dari janda-janda di Israel, ya, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Ya, di sini kita lihat di Israel banyak janda-janda, tetapi Tuhan mengutus Elia untuk pergi ke janda di Sarfat. Ya, kita dapat melihat saat Tuhan mau memakai seseorang untuk menjadi alat perpanjangan tangannya, dia bisa memakai siapa saja. Ya, dia bisa memakai siapa saja, tidak memandang latar belakangnya. Walaupun kita lihat janda di Sarfat ini adalah janda yang tinggal di tengah-tengah bangsa kafir, ya, tapi di sini Tuhan memakai janda di Sarfat untuk menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan. Dan dari sini kita belajar, saudara, bahwa janda di Sarfat ini dan Elia itu sama-sama menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan. Ya, kenapa? Kalau kita lihat, ya, dari Elianya nih. Kalau Elia tidak datang ke janda itu, pasti besoknya janda itu akan mati. Karena tepung dan minyak yang dia miliki hanya cukup untuk membuat roti untuk anaknya, dan dia makan untuk hari itu, dan besoknya ia akan mati. Ya, tetapi Elia taat akan perintah Tuhan. Elia taat untuk datang kepada janda di Sarfat. Ya, kepada janda di Sarfat dia taat.
datang kepada janda di Sarfat, sehingga melalui Elia pertolongan Tuhan hadir bagi janda di Sarfat. Demikian juga janda di Sarfat ini adalah alat perpanjangan tangan Tuhan bagi Nabi Elia. Ya, dengan janda di Sarfat membuatkan roti dari tepung dan minyak yang janda miliki, Nabi Elia dapat makan. Itu adalah suatu wujud ketaatan dari keduanya. Dan dari sini kita dapat belajar saudara bahwa saat Tuhan mengutus anak-anaknya, saat Tuhan memilih anak-anaknya untuk menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan, Dia tidak memandang latar belakang kita. Ya, saat kita diperhadapkan dengan orang yang mungkin saja dalam kesulitan, ya disitulah kesempatan kita untuk mentaati maunya Tuhan, untuk kita menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan saat kita menolong orang itu. Ya, orang itu dalam kesulitan dan kita menolongnya. Ya, sebagaimana misalnya kita juga dalam kesulitan, kita berdoa kepada Tuhan, kemudian ada orang yang menolong kita dan orang itu adalah alat perpanjangan tangan Tuhan. Ya, seperti itu. Dan apakah kita mau menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan? Ya, untuk menolong sesama kita, mempedulikan sesama kita, ya, berbagi kepada sesama kita, walaupun kita sendiri mungkin saja sedang berada dalam keadaan yang sulit, ya. Tapi kita lihat dari janda di Sarfat ini, dia mau menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang dapat kita teladani dan yang dapat kita pelajari dari janda di Sarfat ini adalah dia memiliki kemurahan hati. Ya, janda di Sarfat ini memiliki kemurahan hati. Kita lihat ayat yang ke-11, saudara. Di ayat yang ke-11 di situ dikatakan, ketika perempuan itu pergi mengambilnya. Mengambil apa? Mengambil air minum bagi Nabi Elia. Saat Nabi Elia datang, dia sedang mengumpulkan kayu api. Tiba-tiba Nabi Elia datang, Nabi Elia meminta minum kepada janda di Sarfat itu. Dan dengan tidak membantah, ya, janda di Sarfat itu mau mengambilkan air kepada Nabi Elia. Itu yang pertama, wujud kemurahan hati dari janda di Sarfat. Dan kemudian di ayat yang ke-20 di situ dikatakan, sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ini Elia yang berbicara, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang?" Jadi selain dia memberikan minum kepada Nabi Elia dan juga kemudian dia nantinya akan membuatkan roti kepada Nabi Elia, dia juga menerima Nabi Elia sebagai penumpang di rumahnya. Ya, Nabi Elia tidur di kamar atas. Ya, Elia diberikan kamar di situ, Elia dijamu dan setiap hari dibuatkan roti, ya, oleh janda ini. Ini termasuk kemurahan hati dari janda di Sarfat ini. Dan kalau kita lihat, ya, janda di Sarfat ini dia adalah orang yang sedang dalam kemiskinan, dia sedang dalam krisis, ya, pada saat itu, tapi dia mau menerima Elia sebagai penumpang di rumahnya. Ia mau memberi tumpangan kepada Nabi Elia. Mari kita renungkan bersama, dapatkah kita seperti janda di Sarfat ini yang memiliki kemurahan hati yang begitu besar? Saat kita peduli terhadap sesama kita, kita lakukan yang terbaik bagi sesama kita. Saudara, saat kita melakukan yang terbaik bagi sesama kita, belum tentu dan bukan berarti ya sesuatu yang terbaik itu adalah sesuatu yang mahal atau sesuatu yang besar, ya. Tetapi sesuatu yang terbaik adalah di saat kita melakukannya dengan iman dan dengan kesungguhan hati. Ya, dengan kesungguhan hati kita menolong orang lain. Dengan kesungguhan hati kita berbagi kepada orang lain. Berapapun jumlahnya, apapun bentuknya, saudara, saat kita sungguh-sungguh dari hati kita ingin menolong orang lain, itulah yang terbaik. Ya, bisa melalui doa, semangat, dan yang lain-lain. Ya, kalau kita tidak bisa memberikan materi, kita bisa memberikan motivasi kepada sesama kita sebagai bentuk kepedulian kita. Motivasi, doa, dukungan, ya, sebagai bentuk rasa kepedulian kita. Ya. Dan sekali lagi, milikilah hati yang penuh kemurahan.
Dan kemudian yang ketiga yang dapat kita teladani dari janda di Sarfat ini, selain dia mau menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan dan dia memiliki kemurahan hati, dia pun mau memberi sebagai bentuk tindakan iman, sebagai bentuk refleksi imannya. Ya, kita lihat sama-sama di ayat yang ke-12, saudara. Di situ dikatakan, perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup." Kalau kita ingat lagi, tadi latar belakang si janda di Sarfat ini, ya, dia tinggal di Sidon, yaitu wilayah orang kafir. Tetapi saat Elia datang kepadanya, dia tahu bahwa Elia ini orang Israel. Ya, dan dia bersumpah, "Demi Tuhan Allahmu," nggak titik, tapi "demi Tuhan Allahmu yang hidup." Janda ini tahu, janda ini percaya bahwa Tuhan Allah Israel, Tuhan Allah kita adalah Allah yang hidup. Dia tidak berkata demi Baal yang hidup. Ya, padahal orang-orang di Sidon adalah orang-orang yang menyembah dewa Baal, seperti Isabel, ya, istri dari Raja Ahab. Tidak demikian, tapi dia berkata, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, demi Tuhan Allah Israel yang hidup." Ya, dia percaya Tuhan Allah Israel adalah Allah yang hidup. Ya, itu yang pertama, dia mengimani itu. Dan kemudian di ayat yang ke-13, Elia berkata kepada perempuan itu, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan," ya, untuk membuat roti, ya, "tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya." Kalau kita lihat, saudara, saat Elia berkata demikian dan kita coba memposisikan diri sebagai janda di Sarfat, mungkin kita akan bingung. Kenapa? Janda di Sarfat ini, dia hanya memiliki tepung dan minyak yang cukup untuk dia dan anaknya makan. Tetapi Elia menyuruh membuatkan roti itu, tetapi untuk Elia dulu. Ya, saat roti itu diberikan kepada Nabi Elia, sudah pasti dia tidak memiliki lagi tepung dan minyak untuk dia makan dan anaknya makan. Tetapi kemudian Elia melanjutkan lagi perkataannya, "Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Ya, di situ ada janji Tuhan. Dan kita lihat di ayat yang ke-15 bagaimana tindakan janda di Sarfat ini, ya, dengan penuh harapan karena janji Tuhan yang Nabi Elia katakan. Dengan janji Tuhan lewat perantaraan Nabi Elia, dia pergi untuk berbuat seperti yang dikatakan Elia. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Dan tindakan itu bisa dikatakan tindakan iman, saudara. Karena dia tahu Allah Israel adalah Allah yang hidup, dan dia berharap akan janji Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Elia. Ya. Dan ini adalah sesuatu hal yang tidak mudah, ya. Mungkin saja kita pernah ada di dalam kondisi seperti itu. Saat kita sedang dalam kesesakan, saat kita ada dalam kesulitan, tiba-tiba ada seseorang atau sesama kita yang memerlukan bantuan, yang meminta bantuan kepada kita. Disinilah iman kita diuji, saudara. Dan di sini juga, di saat seperti itu juga, kesempatan kita untuk merefleksikan iman kita. Kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan akan mencukupkan setiap kebutuhan kita, dan Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya kekurangan. Tuhan tidak akan membiarkan anaknya meminta-minta. Ya, orang yang percaya akan Tuhan, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Itu janji Tuhan dan kita percaya itu. Saat kita percaya itu, ya, kemudian kita ada dalam kesulitan, kemudian orang lain juga meminta pertolongan dari kita, ya, kembali lagi, kita sungguh-sungguh percaya janji Tuhan atau tidak. Kalau kita sungguh-sungguh percaya janji Tuhan, itu adalah kesempatan kita untuk merefleksikan iman kita. Itu adalah kesempatan kita untuk menunjukkan tindakan iman kita. Kalau saya membantu dia, saya percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Ya, saat saya membantu dia, saya memberikan pertolongan bagi dia walaupun saya sendiri dalam keadaan sulit. Ya, saat saya mementingkan orang lain daripada diri saya percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Amin, saudara. Amin. Itu yang ketiga yang dapat kita pelajari dari janda di Sarfat ini.
Kemudian yang keempat, saudara, yang dapat kita teladani dari janda di Sarfat ini, tetap percaya perkataan Tuhan. Tetap percaya akan firman Tuhan. Ya. Pada saat Elia menumpang di rumah janda di Sarfat ini, suatu hari anaknya sakit parah, jadi ayat yang ke-17, dan sakitnya itu sangat keras. Di situ dikatakan sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata nafas di sini itu berarti rohnya itu sudah tidak ada lagi, yang artinya anak ini sudah mati, gitu ya. Dan di sini ada kesedihan yang mendalam dari janda di Sarfat ini, dan kemudian ada sedikit penyesalan ya yang timbul di hati janda di Sarfat ini, dengan dia mengatakan, apakah maksudmu datang kemari abdi Allah? Ya, dia beranggapan bahwa Elia ini adalah abdi Allah, dia tahu itu, dan Elia ini datang untuk mengingatkan kesalahannya dia, ya, dosa-dosanya, dan untuk menyebabkan anaknya mati. Jadi dia beranggapan bahwa anaknya mati ini karena kedatangan Nabi Elia. Tetapi kemudian Elia berkata kepadanya, dia mau membawa anak itu untuk masuk ke kamarnya Elia, ya, di kamar atas, dan kemudian Elia berdoa kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan menjawab doa Nabi Elia dan anak ini sembuh. Dan pada saat anak ini sembuh, janda ini berkata demikian, sekarang aku tahu, di ayat yang ke-24, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan adalah benar. Ya, di sini kita melihat, saudara, saat kita mengasihi sesama, saat kita menolong orang lain, bukan berarti kita terbebas dari kesulitan, bukan berarti kita terbebas dari tantangan hidup, bukan berarti kita bebas dari ujian, ya. Ujian itu boleh saja terjadi. Tapi kita harus ingat bahwa firman Tuhan ya dan amin. Saat kita menolong orang lain, kemudian kesulitan kita bertambah, kita sendiri diuji di situ, kita harus tetap percaya bahwa firman Tuhan iya dan amin. Janji Tuhan pasti digenapi. Ya. Kita lihat janda di Sarfat di sini, dia berkata, sekarang aku tahu bahwa engkau adalah abdi Allah. Ya, sebenarnya awalnya dia tahu dia abdi Allah. Tapi saat anaknya mati, ya, di situ imannya diuji, di situ dia mengalami goncangan. Tapi saat dia melihat anaknya kembali sembuh, dia berkata, firman Tuhan yang kau ucapkan itu benar. Ya, janda di Sarfat yang sebelumnya tidak mengenal siapa itu Tuhan Allah Israel, dia hanya tahu Tuhan Allah Israel adalah Tuhan Allah yang hidup, namun dia belum mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Dengan kedatangan Nabi Elia, dia mengalami Tuhan di dalam kehidupannya. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, ya, yang sudah setiap hari merasakan berkat dari Tuhan, yang setiap hari merasakan kasih Tuhan, ya, apakah kita masih tidak bisa mengatakan firman Tuhan yang Tuhan ucapkan itu benar? Masihkah kita ragu akan penyertaan Tuhan? Ya, saat kita menolong orang lain, ya, jangan pernah takut, jangan pernah ragu bahwa providensia Allah, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan akan terus nyata dalam kehidupan kita. Dan kita sama-sama belajar melalui janda di Sarfat ini, saudara, saat kita memberi, saat kita peduli kepada orang lain, lakukanlah yang terbaik. Apa yang kita punya, apa yang kita bisa lakukan, ya, dengan kesungguhan hati, dengan iman kita lakukan, kita lakukan. Jangan tahan diri kita untuk kita tidak menolong orang lain, ya, padahal kita bisa melakukannya. Kita sebenarnya bisa melakukannya, tetapi keadaan yang mungkin mempengaruhi kita untuk kita tidak melakukannya, jangan terpengaruh, saudara. Kita harus tetap ingat janji Tuhan bahwa pemeliharaan Tuhan akan terus nyata bagi kita, anak-anaknya. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia adalah gembala yang baik, ya, dia adalah Tuhan yang baik, Bapa yang baik, ya, yang menyediakan segala kebutuhan kita. Karena dia adalah Bapa yang baik, dan kita sebagai anak-anaknya, kita tunjukkan, ya, kasih kita, kebaikan kita kepada sesama kita. Kiranya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang mau menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan,
yang memiliki kemurahan hati, yang mau memberi sebagai bentuk tindakan iman atau refleksi iman kita, dan kita tetap percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu benar adanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh kami renungkan bersama pada saat ini. Kami bersyukur bahwa kami boleh belajar dari seorang janda di Sarfat, ya bagaimana ia memiliki kemurahan hati yang begitu luar biasa. Tuhan, kami mohon berkat Tuhan, kami mohon pimpinan dari Tuhan, tuntunan Tuhan, sehingga Engkau sendiri yang menjadikan kami anak-anak Tuhan yang penuh dengan kemurahan hati. Dan ajar kami Tuhan untuk kami senantiasa peduli kepada sesama kami, orang-orang di sekitar kami, dan kami juga bisa menyatakan kasih-Mu kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar. Biarlah firman Tuhan bisa dapat mengubah hidup kita. Biarlah melalui firman Tuhan juga kita bisa menjadi berkat dan kita bisa membagikan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu akan memenuhi hukum Kristus. Kita menutup ibadah, yuk kita angkat pujian, kami memuji kebesaran.